สวัสดีครับผมเจออินสุดครับโอ้ยย้อนวันเวลาสักครั้งna na 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 itu bukan lagu horor, lupa. Oke, waduh Tuhan, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian lihat di judulnya, sampai keringetan ini belum apa-apa, coba ya Allah. Bentar. Ada aja. Oke, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini adalah Halloween Day, dimana kita merayakan sih, bersenang-senang, bertemakan party-party, setan-setan, jurik-jurik yang ada gitu. Nah, terus di sini kita bakalan membahas mengenai hantu-hantu yang paling menyeramkan. Tapi tidak keluar dari anak-anak The Gifted. Kita masih menceritakan jurik-jurik yang ada di sekitaran Thailand. So, kira-kira hantu apa aja yang paling menyeramkan di negara Thailand? Kita akan bahas satu persatu di sini. Kayak orang stroke gue. Tapi seperti biasa sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian untuk tombol like terlebih dahulu, kemudian kalian tekan tombol subscribe, kemudian kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video-video terupdate selanjutnya. Kalau begitu nggak usah tunggu lama-lama, tutup pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian, and let's get to the jurik. Di nomor 1 ada hantu yang bernamakan Pret. Jangan ketawa, hantu ini memang benar-benar namanya Pret. Hantu namanya Pret. Itu hantu apa kentut? Tapi gue pengen ketawa. Aduh ya ampun, gue mau niatnya tuh satu video aja, video gue tuh serem gitu, video gue tuh serius gitu. Tapi kenapa ada aja yang mancing gitu. Hantu Pret diduga adalah reinkarnasi dari seseorang yang materialistis dan tidak tahu terima kasih. Nah, lu pada tuh, jangan jadi orang materialistis tuh, jangan jadi orang matre, lu tahu, jangan jadi orang rakus, dan jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Ntar lu dikutuk jadi hantu Pret, batu rasa tuh. Cukup. Di video ini tolong izinkan saya untuk menjadi seseorang yang menyeramkan. Hantu ini berwujud setinggi pohon palem, dan sifat dari hantu ini adalah sangat-sangat rakus. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa asal mula dari hantu Pret ini merupakan seseorang yang lahir kembali lah, atau seseorang yang muncul kembali, yang diduga seseorang tersebut itu dulunya adalah seorang yang matre, tak tahu berterima kasih, dan rakus. Dan akhirnya seorang ini terlahir dan dikutuk sebagai sesosok hantu. Serta diduga hantu ini menghabiskan waktunya dengan memohon ampun. Namun uniknya dari hantu ini adalah saking terkenalnya hantu ini memiliki festival sendiri, yang dimana festival ini sering dirayakan di Thailand, yang bernamakan Hungry Ghost Festival. Tepatnya sering dirayakan di Thailand bagian selatan. Gila loh, gimana nggak keren coba, hantu Pret aja punya festival sendiri. Pret. Kita ke jurik selanjutnya, yaitu ada Nang Tani. Nang Tani merupakan sesosok hantu perempuan yang tinggal di pohon pisang. Itu cewek apa monyet? Tinggalnya di pohon pisang. Heran gua. Wujud hantu ini berpakaian tradisional Thailand berwarna hijau dan memiliki bibir merah gelap. Diduga dia sering mengajak para pria untuk melakukan hubungan badan dengannya. Jadi intinya dia tuh suka enak-enak tuh sama laki-laki, sama cogan-cogan, lu tahu, sama cogan-cogan Thailand gitu, sama cogan-cogan GMM, lu tahu rasa, ah? Dan abis ini nih, lu jangan ngarep lu jadi hantu Nang Tani gitu karena bisa enak-enak sama cowok Thailand. Jangan tulis itu di kolom komentar, gue udah tahu, gue udah kepikiran, akal busuk lu pada, sabar. Kalem. Tema hari ini lu harus chill, harus cool. Kalian tahu, menyeramkan dari hantu Nang Tani ini adalah mengajak para pria untuk berhubungan seks dengannya dalam durasi yang sangat lama. My God, sampai berapa jam coba? Alah, mudah-mudahan aja nggak sampai patah tuh ya. Jika seorang pria ini mengkhianatinya dan melakukan hubungan badan dengan wanita lain, Nang Tani pun gak segan-segan akan membunuh pria tersebut. Namun dibalik sifat negatifnya, dia memiliki sifat positif, yaitu dia sering memberi makanan terhadap para biksu yang lewat di tempatnya. Next ke jurik berikutnya, hantu Kumantong.
Kumantong adalah sesosok arwah bayi atau anak kecil yang merasuki boneka bayi lucu. Nah, jadi Kumantong ini merupakan sesosok arwah yang sering berdiam di tubuh boneka anak-anak kecil. Ada yang beranggapan bahwa sosok Kumantong ini sosok arwah yang baik, dan ada juga yang berpendapat bahwa sosok Kumantong ini merupakan arwah yang jahat. Bahkan ada juga yang mengatakan sosok Kumantong bisa membawa keberuntungan, ada juga yang mengatakan bahwa sosok Kumantong bisa membawa kesialan. Namun karena terlalu melekatnya di tradisi yang ada di Thailand, berdasarkan kisah-kisah yang ada, bahwa Kumantong ini kebanyakan diisi oleh arwah-arwah yang jahat. Dan kabarnya jika sesosok boneka tersebut diisi oleh arwah Kumantong yang jahat, boneka tersebut katanya bisa digunakan untuk pesugihan supaya cepat menjadi kaya raya. Bisa menjadi sultan dengan memelihara boneka Kumantong. Tapi nih ya, aku tahu dan mungkin sebagian dari kalian juga tahu bahwa di Indonesia juga banyak anak indigo yang terkenal yang suka banget sama boneka Kumantong. Dan mereka mengatakan bahwa sosok Kumantong ini sosok yang baik gitu. Dan jika mereka dirawat dengan baik oleh kita, dan otomatis mereka juga bakalan menimbulkan efek balik yang positif terhadap kitanya. Ya, jadi intinya apa yang kita terima sesuai dengan apa yang kita Lakukan gitu lah. anjay, bijak banget gua di video ini. Selanjutnya ada Krasu. Aku nggak tahu bacanya Krasu, Krase, Krase, atau apa. Yang jelas nulisnya kayak gini. Hantu ini sama persis dengan hantu yang ada di Indonesia, yaitu Kuyang. Dan ceritanya pun sama persis, yaitu sesosok wanita cantik yang dikutuk karena perilakunya yang tidak baik. Dan akhirnya dia pun dikutuk menjadi sesosok hantu Kuyang atau Krasu dengan suka memakan daging mentah, yaitu kodok, unggas, bayi yang baru lahir, bahkan bayi yang masih berada di dalam perut ibu hamil. Sosok hantu ini ketika siang hari menjadi manusia normal seutuhnya. Namun ketika malam hari dia ini berkeliaran mencari mangsa karena dia dikutuk ketika malam hari dia akan selalu merasa lapar. Dan aku nggak perlu jelasin lebih dalam lagi mengenai hantu ini karena kita pun udah tahu dan kita juga punya sejenis hantu ini di Indonesia. Kalau begitu kita langsung aja ke hantu selanjutnya. Piam. Pernahkah kalian merasakan berat dan gak bisa bangun saat tidur? Jika kalian merasakan seperti itu namanya erep-erepan. Aku gak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi yang jelas dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu erep-erepan, cenah katanya. Dan diduga kejadian erep-erepan ini seseorang tersebut sedang ditindih oleh sesosok makhluk halus. Dan di Thailand nama makhluk halus tersebut disebut Piam. Dan jujur aku juga sering ngalamin hal seperti ini. Ini juga merupakan hal yang paling menakutkan. Karena apa? Katanya ada kejadian di mana seseorang tengah terjadi erup-erupan dan dia tidak bangun lagi. Akhirnya dia meninggal. Dan ini katanya emang beneran kisah nyata, udah pernah kejadian, baik itu di Indonesia maupun di Thailand. Jadi kata orang zaman dulu, sebelum kita tidur kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah lu gimana lu? Kalau lu tidur lu baca doa gak tuh? Jangan lu mau tidur lu dengerin musik dulu, tiba-tiba lu ketiduran. Terus gimana lu kalau tiba-tiba lu kagak bangun lagi lu? Tapi nih aku mau kasih tips nih ketika aku tengah terjadi erup-erupan gitu, istilahnya ditindih oleh sesosok makhluk halus gitu, ditindih oleh setan. Hal yang paling pertama aku lakukan tuh ya berdoa tentunya, kayak kalau aku ya yang beragama Islam kayak astagfirullahaladzim gitu ya, nyebutlah istilahnya. Terus aku gerakin jempol kaki aku sama si telunjuk kaki gitu, aku gerak-gerakin gitu, terus ya perlahan-perlahan dan itu otomatis ya udah kebuka aja gitu ya kalau menurut yang aku alami gitu. Dan aku tuh biasanya nggak berani tidur lagi gitu, entah aku erup-erupan jam 3, jam 2, jam 4, aku nggak mau tidur lagi itu karena serem banget gak sih? Kayak kebayang di pikiran kalian itu ya gimana kalau aduh udah cukup. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada hantu Pi Kong Kai. Sosok hantu ini memiliki satu kaki dan satu belalai. Sosok hantu ini sering meloncat-loncat di dalam hutan sambil berkata, Kongkai. ya nggak gitulah, Kongkai. Sampai gitu sih. Aku nggak tahu cara dia ngomong kayak gimana. Karena gua belum ketemu sama tuh hantu ya. Jadi lu imajinasi aja tuh cara dia ngomong kayak gimana. Hal yang paling menyeramkan dari hantu ini adalah wujudnya. Hantu ini sering menghisap jempol kaki seseorang ketika sedang camping. Karena dia itu hobi banget menghisap jempol kaki sampai keluar darah. Nah jadi intinya tuh dia kurang lebih kayak vampir ya gitu, suka menghisap darah. Cuman hal konyol dari hantu ini tuh menghisapnya itu dari jempol kaki atau
jadi hantu seenggaknya elegan dikit gitu. Ya elah, ya mending tuh jempol kaki wanginya tuh kayak bunga ros gitu, kayak bunga melati. Ini jempol kaki yang berterasi. Aduh, apalagi yang sepatunya basah. Tapi kalian jangan khawatir, jika kalian suka berkemah terus pengen berkemah di Thailand, kalian bisa menghindari hantu ini dengan cara kalian tidur menyilangkan kaki kalian atau menindih kaki kalian dengan suatu benda. Jangan biarkan kaki kalian itu terbuka lebar, tidak ditutupi oleh selai kain pun, dan itu memudahkan hantu kongkai untuk menghisap jempol kaki kalian. Gue bukannya serem, gue pengen ketawa tahu kenapa harus jempol kaki yang dia isap. Oke, itu dia hantu-hantu menyeramkan yang ada di Thailand. Gimana menurut kalian? Banyak kan gitu persamaan hantu-hantu yang ada di Thailand dengan di Indonesia? Sekarang aku mau tanya ke kalian, hantu mana yang menurut kalian paling menyeramkan? Hantu mana yang menurut kalian paling konyol? Hantu mana yang menurut kalian pernah kalian dengar? Komen di bawah. So, kalau begitu sekian dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian untuk tombol like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di insult_21. And then jika kalian punya masukan dengan video yang aku buat, boleh kalian komen di kolom komentar atau kalian DM langsung ke Instagram. So, kalau begitu mohon maaf jika ada kesalahan yang aku perbuat, baik itu dari penuturan kata maupun dari segi video segala macam. Kutodohona. And kapun kak. See you di next video. Bye-bye.